Lama ya Ibu Kus, jadi mohon maaf kalau jawaban saya tidak cukup mendalam gitu ya Bu Kus ya. Jadi pertanyaan tentang Atman itu sama ribetnya, sama sulitnya, sama luasnya dan sama mendalamnya dengan pertanyaan tentang Tuhan. Dia apa ya disebut, kalau kita ajaran kita ada namanya Wibu Sakti ya kalau nggak salah. Dia maha kecil, dia juga maha besar. Gimana yang bisa maha kecil kok bisa maha besar? Kalau maha kecil ya maha kecil aja, jangan jadi maha besar juga itu. Udah maha kecil, maha besar juga itu, bingung kitanya. Nah memang pertanyaan filsafat tentang Atman, tentang Tuhan ini sudah berlangsung ribuan tahun melalui berbagai perdebatan sehingga tibalah kita pada mazhab-mazhab pemikiran Hindu. Nah kalau orang Jawa nih mungkin cukup familiar dengan mazhab-mazhab pemikiran. Jadi saya meminjam istilah mazhab pemikiran untuk memberikan konotasi dengan ajaran yang lebih populer gitu ya Bu ya. Di Hindu ini juga ada mazhab pemikiran yang salah satunya tentang Dwaita dan tentang Adwaita. Kalau Adwaita dia menganggap namanya Adwa, tidak ada pembedaan. Hanya satu, murni Tuhan, pokoknya Tuhan. Tapi ada pertanyaan yang sulit dijawab oleh konsep ini, yaitu ketika kalau Tuhan benar-benar murni Tuhan mewujud menjadi Atman terus kemudian ada dalam diri kita, kenapa dia bisa dikelabui oleh duniawi? Tuhan itu kan serba maha, kenapa dia bisa terjebak oleh sebuah badan? Itu pertanyaan yang sulit yang tidak bisa dijawab. Tuhan itu serba maha, maha tahu, maha besar, maha segalanya. Tidak ada yang mampu melampaui. Tapi kenapa dia kemudian disebut seperti cermin tertutup debu? Mana ada Tuhan yang bisa ditutup debu? Gak bisa. Tuhan itu udah maha melampaui segalanya. Tapi kenapa ketika dia masuk ke dalam badan kita, dia bisa tertipu? Dia bisa menjadi tidak maha tahu. Kan kita menjadi awidya, menjadi gelap. Tuhan kan maha tahu. Tuhan itu maha tahu lah. Tahu apa yang terjadi besok, tahu terjadi apa yang terjadi tahun depan. Kalau kita semurni itu, tahu apa yang terjadi besok dan apa yang tahu terjadi lusa, tahu terjadi 2 hari lagi, 3 hari lagi. Saya main trader aja Bu, jadi trading saham. Kaya raya karena besok tahu terjadi, besok mau naik apa turun sahamnya ini gitu kan. Tapi nyatanya kita nggak seperti itu. Jangankan yang besok, yang ntar lagi aja kita nggak tahu. Kenapa tiba-tiba Tuhan ini begitu menjadi terbatas ketika dia menjadi Atman dalam diri kita? Apa yang membatasi? Karena pertanyaan seperti itu lahirlah konsep kedua, konsep Adwaita namanya. Kita di Indonesia memang pengaktif konsep Dwaita. Konsep kita konsep Dwaita di Indonesia ini, yaitu konsep Siwa Siddhanta ini menganut konsep Adwaita, yaitu tidak terpisah, Tuhan dengan Atman itu satu. Dan memang Weda menyebutkan begitu. Tetapi ada konsep kedua bahwa itu Atman dengan Tuhan adalah sama tetapi kualitasnya berbeda. Itu kalau diibaratkan, Ibu, ini udara. Ini udara. Udara yang di sini sama dengan udara yang di sana sama dengan udara. Karena begitu luasnya udara ini, kita tidak bisa ubah warnanya, kita tidak bisa ubah baunya, kita tidak bisa ubah apapun. Karena dia maha luas. Bayangkan udara di sini sama dengan udara di Amerika. Kalau kita ambil, kita cek unsurnya, unsur kimiawinya, unsur apanya, udara secara kimia dia akan sama. Ibu boleh ambil udara di sini, ibu boleh ambil udara. Cek ke lab. Unsur penyusunnya sama, unsur kimiawinya, rantai karbonnya sama, gitu kan? Tetap sehingga kalau ibu ubah udara di sini dengan warna merah atau dengan bau busuk atau dengan bau harum, udara di Amerika berubah nggak? Paling baunya berubah sampai di pagar itu doang, lewat situ udah nggak terpengaruh. Jadi kita tidak bisa pengaruhi dia karena dia maha besar, maha luas. Tapi coba dia tiup ke dalam sebuah balon.
Begitu dia dalam sebuah balon, ibu bisa ubah warnanya, ibu bisa ubah baunya, ibu bisa ubah segala macamnya. Kenapa? Karena dia sudah terjebak dalam sebuah balon. Sama nggak dia udara yang di dalam balon itu dengan yang di luar balon? Sama, tapi kualitasnya berbeda. Karena dia sudah ada di dalam balon, dia sudah dibatasi oleh sekat yang bernama balon itu. Itulah yang membedakan dia sehingga dia tidak terhubung dengan yang di luar, sehingga dia bisa dipengaruhi. Itulah yang kemudian diceritakan dalam Upanishad. Tadi cerita dua burung itu bukan oleh saya, itu saya mengambil dari kitab Upanishad. Upanishad menceritakannya dengan cara seperti itu, karena Upanishad itu memberikan gambaran-gambaran melalui sesuatu yang cerita-cerita sehingga kita mudah mengerti. Konon dalam Upanishad itu disebutkan ada burung yang menikmati dan ada burung yang menjadi saksi. Burung yang menikmati itu adalah jiwa yang sudah masuk dalam badan kita, sehingga dia ternoda oleh pikiran kita, oleh panca mahabhuta kita, oleh unsur-unsur duniawi kita, sehingga dia itu seperti udara yang masuk ke dalam sebuah balon, bisa diubah warnanya, bisa diubah baunya, bisa dipengaruhi. Itulah Atman yang masuk ke dalam badan. Itulah yang dikisahkan seperti seekor burung yang menjadi penikmat. Karena dia menjadi penikmat, maka dia menjadi terikat. Karena dia menjadi terikat, dia terikat juga dengan hukum karma. Lahirlah proses hukum reinkarnasi, lahir berulang. Tujuannya apa? Agar dia sadar bahwa dia adalah penikmat. Tapi pada intinya, saya bukan penikmat. Saya adalah burung yang sebagai saksi. Dia meningkatkan kualitasnya dia dari penikmat menjadi saksi. Itulah tujuan kelahiran kita, yaitu memurnikan si penikmat ini agar semakin jauh dari keterikatan pada penikmat-penikmat itu. Itu ya Ibu ya. Mohon maaf jika kurang memuaskan, karena memang diskusi tentang Dwaita, Adwaita, dan Vaisistha Dwaita, ada lagi yang ketiga ini, perdebatan antara Ramanuja dengan siapa lagi, Radha Krishna, Sankaracharya, itu sudah berlangsung ribuan tahun dan masing-masing memiliki pemikirannya masing-masing hingga hari ini. Jadi kita mau percaya yang mana, kita mau mengikuti yang mana, itu tergantung keyakinan kita. Ada masing-masing mazhab memiliki irisan, memiliki perbedaan, tapi mereka semuanya berdasarkan Weda nggak? Semua berdasarkan Weda. Cerita burung tadi juga berdasarkan Weda, berdasarkan Upanishad. Gitu ya Ibu ya. Mohon maaf bila kurang berkenan. Bisa nanti Ibu baca lagi perdalam, Ibu search aja Two Birds Upanishad, maka akan keluar. Referensinya banyak ya. Jadi akan di Upanishad apa disebutkan, bagaimana kisahnya, apa itu jiwa, apa itu maha jiwa, apa itu roh, apa itu yang Atman, jiwatman, nah itu akan dijelaskan di situ. Kira-kira gitu ya Ibu ya. Kemudian yang kedua, saya kira yang kedua bukan pertanyaan ya, hanya tambahan matur suksema Bapak. Memang problem kita sekali lagi pengetahuan, satu tadi yang saya sampaikan, problem kita satu pengetahuan, yang kedua godaan. Kadang-kadang kita sudah tahu tapi godaannya gede gitu. Siapa sih diantara kita yang tidak tahu bahwa korupsi itu dosa gitu, salah? Semua tahu. Bahkan anak-anak yang masih SD kelas 1 pun udah tahu bahwa korupsi ngambil hak milik orang lain itu salah. Tapi orang dewasa yang sudah berumur 40 tahun, 50 tahun masih korupsi. Kenapa? Karena godaannya gede. Jadi jembatan pengetahuannya putus. Putus oleh apa? Oleh kuatnya godaan. Ibarat jembatan, ada jembatan yang kuat dengan 1 kilo, ada jembatan yang kuat dengan truk muat 1 ton, ada jembatan yang truk 5 ton. Kalau truk yang disediakan jembatan untuk truk 1 ton dilewati oleh truk 5 ton, patah dia. Ya kan? Kita semua tahu korupsi jelek. Ditawarin 100.000, nggak mau korupsi. 100.000. Tawarin naikin korupsinya jadi 1 juta, nggak mau. 1 juta, di rumah punya tabungan 100 juta kecil, nggak mau jual diri dengan harga 1 juta. 100 miliar, wah mulai ngetor nuntutnya, ya kan? 100 miliar, ini saya bisa beli apa nih? Bisa liburan, bisa cuti, bisa nikah lagi, bisa beli rumah di mana-mana. Mulai godaannya begitu. Jembatannya patah. Kenapa? Karena
kekuatan godaan lebih besar daripada kekuatan pengetahuan dan daya tahan kita. Oleh karena itu tadi saya memberikan ilustrasi tentang kisah Krishna dan Balarama. Kalau kekuatannya seperti Krishna, godaan apapun lewat, nggak bisa digoyang-goyang. Tapi kalau kekuatannya masih itu, pengetahuan, dia rawan patah. Yang kedua memang kadang-kadang pengetahuan. Ini ada cerita, kisah Bapak tentang seekor harimau yang tidak sadar dirinya harimau. Karena dari kecil dipelihara dan diberikan satu kandang dengan sapi, dia berpikir sapi itu adalah induknya. Jadi dari kecil dia sudah menyusu pada sapi itu sampai dewasa, sampai dia tua, sampai dia mati, dia berpikir dirinya seekor sapi. Kenapa? Karena dia dibesarkan dan diberikan satu kandang dengan sapi. Itu problem pengetahuan kadang-kadang ada. Salah mempersepsikan diri. Ada juga yang begitu. Itu ada cerita tentang seekor harimau yang dari kecil diberikan satu kandang dengan seekor sapi. Dia pikir, dari kecil dia sudah berpikir dirinya seekor sapi gitu. Sehingga dia tidak pernah menyadari dirinya sebagai seekor harimau. Nah itu problem pengetahuan. Problem pengetahuan bisa diatasi dengan kita belajar, diskusi, baca buku, mencari guru yang benar. Ya, tapi itu tidak cukup karena problem pengetahuan kadang-kadang terbentur juga dengan problem daya tahan. Jadi kita harus memiliki keduanya. Pengetahuan kita punya, daya tahan kita punya. Pengetahuan dari mana kita dapatkan? Dengan belajar, dengan berguru. Daya tahan dari mana kita dapatkan? Dengan puasa, dengan meditasi, dengan yoga, berlatih tiap hari. Bisa cepat nggak? Sayangnya tidak ada obat dijual di apotek. Kalau diminum obat ini, saya langsung memiliki daya tahan dan memiliki spiritual yang tinggi. Sayang sekali nggak ada obatnya. Nggak ada obat yang seperti itu yang bisa kita beli di apotek, begitu kita minum kita langsung memiliki tingkat spiritual setingkat Resi Markandeya gitu. Nggak ada. Kita harus jalani itu setahap demi setahap, seproses demi seproses, melalui jatuh bangun, gagal berhasil, belajar lagi. Ya memang itu proses kehidupan yang harus kita terima. Apa yang kita lakukan hari ini adalah satu proses bersama-sama untuk mendaki tangga-tangga itu. Pelan nggak? Pelan. Makanya kita salah satu Purana menyatakan tadi 8 juta kehidupan untuk mencapai level kesadaran yang cukup baik gitu ya. Jadi Bapak matur suwun semua atas tambahannya. Kemudian yang terakhir Kakak Tiang, Pak Suryawan, tips untuk bersatu, tips agar umat mau terlibat. Menurut Tiang ada 2. Yang pertama, Tiang ingin mengutip cerita tentang Krishna, ya, dari Itihasa. Itihasa Krishna itu suatu hari Krishna itu ingin mendamaikan perang Kurawa dengan Pandawa. Dia diutus ke Hastina oleh pihak Pandawa untuk mendamaikan agar tidak jadi perang. Orang-orang tetua-tetua di Hastinapura berbicara, Krishna datang, Krishna pasti akan bisa mendamaikan karena dia adalah tokoh yang luar biasa, gitu ya. Awatara, tokoh yang luar biasa, kecerdasannya luar biasa, di seluruh bangsa Barata terkenal. Kalau Krishna sudah berniat mendamaikan, pasti terjadi damai ini, nggak jadi perang ini. Ya. Tapi jawaban Krishna apa? Para tetua, para penglingsir katanya, di Vrindavan suara seruling saya kalau didengar oleh sapi, burung merak, mereka sangat menikmati suara seruling saya. Mereka nyaman, bahkan tidur nyenyak, mereka menjadi harmoni, mereka jadi tenang, damai. Tapi suara seruling yang sama tidak akan berpengaruh kalau didengar oleh seekor keledai katanya. Jadi Bapak Ibu, memang apapun yang kita lakukan tidak bisa menyentuh semua orang. Itu sudah hukum alam. Bayangkan kita datangkan Maha Guru, siapalah datang ke sini, atau yang di Indonesia yang paling digemari siapa? Gede Pramo, paling jago berbicara, memotivasi kebaikan. Datang ke sini, undang, di dalam Gede Pramo berbicara, Guru Gede Pramo berbicara, Dharma Wicana di dalam. Atau hidup pedando siapa yang keren-keren, atau empu siapa yang keren-keren, yang jago memberikan Dharma Wicana di dalam. Di luar ada ceki dan mong-mongan. Tidak semua juga di dalam, banyak juga yang main ceki di luar. Itu karena usaha setiap orang, nggak bisa dipaksakan, nggak bisa dipaksakan. Itu dari sudut pandang
karma sana tiap orang, tapi kita sebagai pengurus, sebagai penggerak tidak boleh juga pasrah nak tergantung karma sana Bang Dem, ya nggak bisa juga. Kita juga harus mempromosikan agama itu. Agama Hindu ini kelemahannya apa sih? Kelemahannya di kemasan, di promosi, karena terlalu spiritual sehingga terlalu melihat ke dalam, kemasannya tidak diperhatikan. Jadilah agamanya kelihatan sebagai agama kuno, agama yang tidak menarik. Apa sih yang dikenal dari agama Hindu? Ogoh-ogoh, kain hitam putih, itu doang yang dikenal, filsafatnya enggak. Kenapa? Karena tidak dipromosikan. Kewajiban kita, tugas kita adalah mempromosikan agar menjadi menarik. Bagaimana caranya menarik? Kalau teman-teman di sini suka ngelawar, saya waktu jadi ketua tempe, setiap sangkep wajib membawa rujak. Ada yang bawa rujak, ada yang bawa kue, ada yang bawa macam-macam. Jadi kita di sana itu yang suka ngerujak ada rujak, yang suka ini ada itu, yang suka itu ada itu. Jadi semakin banyak menu, semakin banyak racikan yang ada di tengah, semakin banyak orang yang datang. Itu adalah bentuk promosi kita untuk memancing orang agar rajin, pasramanya diperbaiki, lingkungannya diperbaiki, guru-gurunya diperhebat. Makanya kalau saya di Cibinong, saya berkali-kali bilang, daripada kita puja wali ngabisin 60 juta, boleh nggak Pak? Dan setiap 6 bulan, boleh nggak puja walinya setahun sekali habis 30 juta? Sisanya yang 30 juta kali 2, kuliahin S2 guru-guru agama pasramannya. Gitu. Kenapa? Karena kalau guru-gurunya hebat, anak-anak kita diajar oleh orang-orang hebat. Kalau anak-anak kita diajar oleh orang hebat, kecenderungan kemungkinan mereka menjadi orang hebat lebih besar. Nggak apa-apa, nggak usah iri kalau guru agamanya jadi S2. Gua aja tamat SMA, guru asramanya jadi S2, gua pula yang nyumbang untuk nyekolahin dia. Nggak apa-apa, orang dia yang ngajarin anak kita kok. Apa? Nah, menurut Tiang itulah hal-hal yang bisa kita lakukan, bahwa semua orang terikat dengan karma wasananya masing-masing. Seperti contoh tadi, di luar ada yang mong-mongan, ada menceki, ada lawar, ada apa di luar sana, di dalam ada dharma wacana. Tidak semua orang tertarik ke dalam, sebagian akan tertarik di luar. Nggak apa-apa, itu memang kecenderungan. Itulah perbedaan yang sedang kita bahas, jangan sampai itu memecah belah kita. Kalau ada teman-teman yang memang hobinya mong-mongan, ya udah biarin aja di luar. Yang di dalam, saling hormati saja. Tapi sebagai guru, sebagai pengurus, sebagai tokoh, sebagai orang yang menggerakkan, kita juga harus membuat program promosi yang menarik sehingga semua orang tertarik, semakin banyak yang ikut tanpa merasa dipaksa. Menurut yang Nike tidak ada cara lain, sekali lagi tidak ada cara instan. Kalau ada apotek di depan yang jual, kalau dia minum pil itu otomatis jadi rajin ke Banjar, semua mahal berapapun harga obatnya, mari kita iuran, kita beli obat itu, kita minum, besok kita jadi orang baik semua dan rajin ke Banjar. Tapi kan nggak ada obat begitu. Itu harus kita jalani masing-masing setahap demi setahap, berproses sesuai dengan kesadaran, saling mengisi. Yang di sini mendorong, yang di sini menarik. Yang mendorong siapa? Setiap orang menyadarkan dirinya masing-masing. Mudah-mudahan acara seperti ini sering diadakan sehingga kita tergugah kan. Oh iya, dapat suntikan 1% lumayan, dapat suntikan 1% lumayan. Kali tambah, makin lama kita makin berkesadaran. Kalau kita ngomongnya kesadaran, tidak ada setan, tidak ada Tuhan yang mengintervensi, enggak. Kita semua kesadaran kita. Makanya kalau bahasa Weda, consciousness. Bahkan kalau salah satu Mahawakya Weda menyatakan Tuhan adalah kesadaran. Prajnanam Brahman katanya. Itu salah satu ungkapan Agung Weda itu. Ungkapan Agung Weda menyatakan salah satunya Prajnanam Brahman. Tuhan adalah kesadaran. Tuhan sendiri adalah kesadaran dan kita mencarinya sesuai dengan kesadaran kita juga. Jadi kita selalu ngomong consciousness, kesadaran. Jadi mari kita tingkatkan kesadaran kita masing-masing. Bagaimana cara saya memandang bapak-bapak, ibu-ibu sesuai dengan kesadaran saya. Kalau kesadaran saya baik, saya akan melihat bapak-bapak, ibu-ibu dengan pandangan kebaikan. Tapi kalau kesadaran saya adalah kesadaran yang kurang baik, saya melihat bapak, ibu-ibu, saya ingat cerita teman saya ketika dia pertama kali datang ke Jakarta. Kalau ketemu orang, dia mikir, ini orang ini bisa apanya yang bisa gua jadikan duit katanya. Tuh, bayangkan.
ketemu orang di jalan, dia mikir nih orang bagaimana caranya agar orang ini jadi duit. Tuh bayangkan, apa dari orang ini yang bisa gua jadikan duit gitu. Nggak bayangkan tuh orang, dia melihat orang